Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Susilo dan ini kisahku. Ya, kita sambung kisah yang semalam ya. Ketika saya ketemu sama Riri Kumala Dewi tadi, saya sih hampir terpengaruh ya, karena kecantikannya luar biasa. Ya, kanan kiri itu dipersilahkan untuk memilih mobil yang kita mau, apa aja ada, bahkan bisa untuk kita semua kalau kita itu mau nikah sama dia. Tapi alhamdulillah pikiran saya itu kembali jernih, walaupun sedikit ya, namanya laki-laki ya, melihat wanita idaman yang sekotor-kotornya pikiran kita itu ada di situ, ya pastinya naiklah nafsu kan, seperti itu. Itulah godaan setan tadi. Tapi alhamdulillah dengan bacaan bismillah mungkin saya terselamatkan dari makanan tadi. Jadi pengaruh mereka itu nggak masuk sama saya, alhamdulillah. Dengan sesimpel itu ya, baca bismillahirrahmanirrahim, dengan ngamalin itu aja kita udah selamat. Bayangin itu kekuasaan Allah. Nah, jadi saya nggak mau tuh, tapi dia tetap maksa. Oke, kalau abang nggak mau nikah sama aku, nggak mau tinggal di sini, satu bang, katanya, aku minta keturunan dari abang. Ya berpikir jernih lagi, gimana aku mau kan gitu. Sedangkan aku tahu itu bukan daerahku dan itu bukan alamku. Jadi aku tolak secara halus. Ya, aku minta maaf, kita nggak bisa, mungkin ya kita berteman dulu. Tapi apa kata dia, apa karena ya kebetulan kita mau, saat itu saya udah tunangan ya, apa karena itu tunangan abang itu ya, katanya, yang buat abang tuh ganjal nggak mau sama aku. Oh bukan, dia sedikit marah sih, cuma bukan karena itu, saya bilang seperti itu ya. Cuma ya dia tetap aja ngeyel gitu, tetap ngeyel, dia tetap mau sama saya sih nggak mau. Tapi dengan perlahan saya ngomong, saya kasih pengertian, akhirnya dia mau berteman lah katakan. Tapi tujuan saya nggak mau berteman ya, saya alasan aja sih kasih. Nah, tujuan saya itu nggak mau berteman, saya kasih alasan kita berteman aja dulu. Oke lah bang kalau seperti itu, kalau abang mau, ini semua harta banyak ya, harta emas apa segala macam banyak, ini semua untuk abang. Ini katakan wilayah lah, kota ini kotaku bang, semua bisa untuk abang. Nah kebetulan ya saat itu gila-gilanya untuk berdagang ya, godaan itu luar biasa. Jadi saya berpikir lagi secara jernih, ini bukan daerahku, tetap tidak boleh tamak. Akhirnya saya minta pulang. Saya bingung nih pulang kemana arahnya. Namun kata dia, boleh abang pulang, cuma aku nggak bisa nganterkan. Ya pulang sendiri, tadi memang kami jemput, ini pulang sendiri ya bang, nanti lewat sini terus, jangan nengok ke belakang, tapi katanya itu jangan nengok ke belakang, terus nanti ada pintu atau cahaya, abang masuk aja ke situ. Tapi ingat bang, jangan lihat ke belakang, bolak-balik dibilang gitu. Ya saya sih oke aja, yang penting bisa pulang ya, saya udah deg-degan ya, udah takut. Dia tuh sembari ngasih makan ikan yang ada di kolam. Saya sih belum lihat ikannya ya ketika saya lewati dia. Kebetulan dia di depan saya, di depan dia. Dia itu di depan saya gitu, hadap-hadapan. Jadi saya arahnya itu ngelewatin dia, arah pulang gitu loh. Jadi ketika saya lewatin dia nih, harumnya luar biasa, wangi sewangi-wanginya, mulus semulus-mulusnya. Dia kasih makan ikannya di pinggiran kolam sambil duduk. Saya lihat, noleh ya, kan nggak boleh nih noleh, saya lihat, mungkin karena bandel penasaran ya, saya lihat. Itu yang saya lihat itu ikannya besar luar biasa, cuma matanya itu bolong matanya itu, sama tengkoraknya aja. Jadi ikan itu nggak ada dagingnya, berenang, banyak, besar-besar. Dan yang lebih saya herannya lagi, itu nggak lama ada kayak burung belibis atau bebek ya, itu sayapnya itu kan bebek ke belakang nih gini kan, ke belakang, itu ke depan, sayapnya itu arahnya ke depan, ini kepalanya nih muter ke belakang, berenangnya itu ke depan. Bayangin gimana anehnya. Setelah itu sih ya saya cuek sih, yang penting saya bisa pulang kan gitu. Dengan ya apa yang saya tahu, saya baca dengan gemeter, bener-bener gemeter, ketakutan. Saya coba nggak panik ya, biar nggak ketahuan takutnya. Saya jalan terus
Saya lihat lagi ke belakang si Rere Kumaladewi tadi ini. Ternyata bener aja kakinya itu muter ya, dengkulnya itu di belakang. Nah, kebaliklah dari dengkul kita, kakinya itu tumitnya di depan. Nah, jadi wujudnya itu aneh ya, wujud kayak orang gak mandi, jeleknya luar biasa. Itu wujud aslinya. Semakin takut saya terus dapat cahaya warna hijau. Nggak tahu di situ ada kakek-kakek kayaknya apa itu, jengkeweng gini. Tiba-tiba saya sadar ketika itu saya di tumpuan sampah. Saya lihat saya di tumpuan sampah tapi tidak bisa bergerak, sama sekali nggak bisa bergerak. Nah, itu baru kakek-kakek itu datang. Dia bilang, apa yang bisa kamu baca, apa yang bisa kamu lafazkan. Wah, entah apa-apa yang saya baca, saya pun nggak ini ya, semua saya baca kan gitu. Tapi yang paling saya ingat cuma paling banyak itu ya sebutan nama Allah lah. Saya ditarik seperti dibanting ya, ditarik sekuatnya. Saya kebentur, saya buka mata, saya udah ada di rumah. Yang anehnya, waktu seingat saya lah ya, yang sebelum saya dibawa tadi, saya itu di rumah tapi di ruang tamu. Ketika saya kebanting ya, saya itu berada di ruang dapur, atau ya rumah saya itu ruang dapur itu ruang tengah ya, ruang dapur gitu. Jadi tadinya saya ruang tamu, itu ruang tamu itu ada pintu yang dikancing dari luar, dari ruang tamu. Kalau ke dapur itu nggak bisa kalau nggak buka kancing itu dulu. Dan saya itu di dapur itu terkancing belakang, terkancing di depan. Jadi kejebak, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Jadi itulah saya baru berpikir, saya bukan mimpi, saya bener-bener dibawa. Dan amisnya bau badan tadi yang dari ya katakan sampah ya, itu masih kerasa, masih kotor. Cuma itu banyak yang orang nggak percaya ya, terserah sih saya bilang lagi. Cuma sebagian orang tahu saya dikejar-kejar selama 41 hari. Luar biasa rasanya. Bahkan ya istri saya juga ngerasain ya, teman-teman saya juga ya ngerasa bahwasannya nggak normal. Ya itulah kisah saya di part 2 ini. Boleh percaya boleh enggak, sampai sekarang banyak lagi yang masih mau mencoba untuk ya ngajak saya nikah atau ngajak saya itu ke alam mereka. Wallahu a'lam ya. Ya cuma Allah yang tahu. Tapi ingat, ketika kita masih bisa berpikir waras dan masih mengingat Allah di dalam hati, insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.